Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran statistika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang histogram, poligon, dan kurva. Tapi, sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Histogram dan poligon. Apa sih itu histogram dan poligon? Histogram dan poligon suatu frekuensi adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Pada histogram, batang-batangnya saling melekat atau berimpitan. Sedangkan poligon adalah grafik garis dari distribusi frekuensi. Pada poligon, frekuensi dibuat dengan cara menarik garis dari satu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang histogram yang lainnya. Agar diperoleh poligon tertutup, harus dibuat dua kelas baru dengan panjang kelas sama dengan frekuensi sebelumnya. Pembuatan dua kelas baru ini diperbolehkan karena histogram dan poligon yang tertutup sama. Pada pembuatan histogram digunakan sistem salib sumbu. Sumbu mendatar yaitu sumbu X menyatakan interval kelas atau tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Dan sumbu tegak yaitu sumbu Y menyatakan suatu frekuensi. Contohnya, di sini saya ada distribusi frekuensi yang mana di sini nilainya dan di sini ada nilai frekuensinya. Dari distribusi frekuensi ini kita bisa menentukan histogram dan poligonnya. Pertama kita menentukan histogramnya. Nah, ini gambar histogramnya. Bagaimana sih kita membuat gambar ini? Oke, kita perhatikan dari nilai yang ini. Nilai ini ada 50 sampai 54 intervalnya. Nah, kita lihat kelas bawah yaitu 50 sehingga kita bisa mencari tepi bawahnya yaitu 50 dikurang 0,5 seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu 50 dikurang 0,5 yaitu menjadi 49,5. Selanjutnya kalau kita 54 bisa mencarinya dengan tepi atas, berarti kalau tepi atas ditambah 0,5 jadi 54,05. Atau bisa juga kalian mencari dari 55 ini. Tapi karena 55 ini merupakan kelas bawah dari interval yang kedua, jadi 55 ini dikurang 0,5, jadi 54,5. Sama kan? Sama halnya dengan kelas atas di interval yang pertama dan kelas bawah di interval yang kedua. Selanjutnya 59 ini berarti ditambah 0,5, 59,5, 60 ini dikurang 0,5 yaitu jadi 59,5 tetap. 64 ditambah 0,5, 64,5. 65 dikurang 0,5, 69,5. Selanjutnya 80 dikurang 0,5 jadi 79,5. Dan yang terakhir 84 ditambah 0,5 jadi 84,5. Ini merupakan histogram dari tabel distribusi frekuensi yang ini. Nah, dari histogram ini kita bisa menentukan poligon dari distribusi frekuensinya. Bagaimana? Nah, dari 49,5 dan 54,5 kita cari titik tengahnya, yaitu di sini. Lanjutnya 54,5, 9,5, titik tengahnya di sini. 59,5 sampai 64,5 titik tengahnya di sini. Sampai 79,5 sampai 84,5 titik tengahnya di sini. Dari titik tengah antar kelas kita hubungkan sehingga terbentuknya seperti ini. Kita lihat kan? Kita lihat lagi di sini. 49,5, 54,5. Ini kan merupakan histogram. Jadi merupakan titik tengahnya di sini. Nah, dari titik tengah ini kita hubungkan. Kita teruskan. Nah, untuk yang terakhir seperti halnya tadi, bahwa harus ditambahkan sama halnya dengan yang sebelumnya. Jadi kita cari titik tengah karena kita anggap luasnya sama. Jadi antara kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, sampai kelas ke-7 itu luasnya sama. Jadi ini merupakan bentuk histogramnya dan yang ini merupakan bentuk poligon.
Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang kurva frekuensi. Kurva frekuensi atau kurva distribusi frekuensi yang sering disingkat dengan kurva frekuensi mempunyai berbagai bentuk dengan ciri-ciri tertentu. Bentuk-bentuk frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya simetris atau berbentuk lonceng. Ciri-cirinya ialah nilai variabel di samping kiri dan kanan yang berjarak sama terhadap titik tengah atau yang frekuensinya terbesar mempunyai frekuensi yang sama. Bentuk kurva simetris sering dijumpai dalam distribusi bermacam-macam variabel. Karena itu dinamakan distribusi normal. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kurva normal atau simetris, dianya letak antara min, median, dan modusnya berada di tengah ini. Sehingga kurvanya berbentuk seperti lonceng. Sama ya, imbang antara kanan dan kiri. Yang kedua, kalau di sini ada simetris, berarti yang kedua tidak simetris atau condong. Nah, ciri-cirinya ialah ekor kurva yang satu lebih panjang daripada ekor kurva lainnya. Jika ekor kurva lebih panjang berada di kecondrongan positif, sebaliknya disebut condong ke kiri apabila mempunyai kecondrongan negatif. Ini dia bentuknya. Ini condong ke kanan karena apa? Karena kok condong ke kanan tadi mempunyai kecondrongan positif. Karena nilai min-nya lebih besar daripada nilai median dan lebih besar daripada nilai modus. Sedangkan condong kiri yaitu merupakan nilainya merupakan kecondongan negatif. Karena kenapa? Min kurang dari median, kurang dari modus. Kita lihat di sini bahwa yang sebelah kiri itu hampir mendekati sama ya rata. Sedangkan yang sebelah kanannya dianya meningkat. Jadi antara kalau ini tadi simetris, kalau simetris dianya berpusat pada satu garis tengah, titik tengahnya. Kalau condong ke kanan, kita lihat bahwa min-nya lebih besar daripada median, lebih besar daripada modus. Sedangkan condong ke kiri, min-nya kurang dari median, kurang dari modus. Selain itu juga, ada juga bentuk J atau J terbalik. Bagaimana sih ciri-cirinya? Ialah salah satu nilai ujung kurva memiliki frekuensi maksimum. Contohnya ini, kalau ini bentuk J. Nah, maksimumnya di mana? Di sini. Ini maksimumnya. Sedangkan yang lain kan dia tidak melanjutkan lagi harus berbentuk kemana. Sedangkan ini bentuk J-nya terbalik, seperti huruf J ya, ini seperti huruf J, tapi ini J, kalau yang ini J-nya terbalik. Jadi ada nilai frekuensi yang maksimum, ini nilai maksimumnya. Tuh. Selain itu ada juga bentuk U. Bentuk U ini memiliki ciri kedua ujung kurva memiliki frekuensi maksimum. Nah, kalau ini tadi kan hanya satu ya, bentuk J-nya. Ini bentuk J terbaliknya satu. Apabila bentuk kedua ini digabung, nah dianya akan memiliki dua bentuk maksimum, dua frekuensi maksimum. Seperti ini. Kalau kita lihat ya, ini titik maksimumnya, ini titik maksimumnya. Makanya dia jadi bentuk U. Apabila kita potong tadi, misalnya dua ini kita potong sebelah, berarti ini menjadi bentuk J terbalik, sedangkan yang ini merupakan bentuk J seperti itu. Nah, selain itu juga kita memiliki bentuk kurva yaitu bimodal. Apa sih arti bimodal? Nah, bimodal merupakan cirinya mempunyai dua maksimum. Nah, kalau dua maksimum itu seperti apa? Seperti ini. Jadi ada dua kurva, seolah-olah dua kurva. Ini kurva pertama, yang ini yang kedua. Kalau ini kan hanya satu maksimumnya, satu. Ini hanya satu, tapi dianya condong ke kanan. Ini hanya satu, tapi condong ke kiri. Kalau ini satu, nilai maksimum. Kalau J. Nah, ini satu nilai maksimum. Kalau U, kedua ujungnya memiliki nilai maksimum. Nah, kalau bimodal, ini memiliki dua nilai maksimal. Ini satu, yang ini yang kedua. Sedangkan yang ada juga selain itu multimodal, yaitu memiliki lebih dari dua maksimum. Misalnya seperti ini kan bisa jadi tiga. Ini nilai maksimum, tapi ini tiga. Ada lagi, bisa lagi empat nilai maksimum dan seterusnya. Selain bimodal dan multimodal, kalau ini dua maksimum, yang ini lebih dari dua,
Ada juga uniform, terjadi bila nilai-nilai variabel dalam suatu interval mempunyai frekuensi yang sama. Nah, seperti ini. Jadi semua frekuensinya sama. Ini kan datar ya nilainya. Berarti frekuensinya sama. Inilah yang disebut dengan uniform. Oke. Nah, selain dari kurva frekuensi, kita juga harus mengenal jenis distribusi frekuensi. Berdasarkan kriteria tertentu, distribusi frekuensi dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa, yang kedua, distribusi frekuensi relatif, dan yang terakhir, distribusi frekuensi kumulatif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi biasa adalah distribusi frekuensi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Nah, dari distribusi frekuensi biasa ini dibedakan menjadi dua. Distribusi frekuensi biasa untuk numerik dan distribusi frekuensi biasa untuk peristiwa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang yang numerik. Distribusi frekuensi numerik adalah distribusi frekuensi yang pembagiannya kelasnya dinyatakan dalam angka seperti ini. Jadi frekuensinya itu dinyatakan dalam angka. Frekuensinya berapa? Jadi distribusi frekuensinya yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam angka. Ini ya. Ini berapa? 20 sampai 24 umurnya. 25 sampai 29 umurnya. Itu kan dalam bentuk angka. Sedangkan yang kedua untuk distribusi frekuensi biasa yaitu jenisnya yang kedua distribusi frekuensi peristiwa atau dalam bentuk kategori. Distribusi frekuensi peristiwa atau kategori adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan data atau golongan data yang ada. Nah, seperti ini. Hasil pelemparan dadu sebanyak 30 kali. Berarti ini angka dadu. Ini banyak peristiwanya. Berapa kali kalau angka dadu 1 dadu diuntalkan angka 1 yang muncul, misalkan peristiwa yang muncul berarti 4 kali misalnya itu. Ini kan berdasarkan peristiwa, tetapi kalau umur itu kan tidak ada peristiwa lagi. Jadi maksudnya umur itu umur 20 sampai 24 ada berapa orang seperti itu. Itu kan sudah ada berdasarkan umur yang mereka miliki. Nah, selain distribusi frekuensi biasa, ada juga distribusi frekuensi relatif yang kedua. Distribusi frekuensi relatif atau distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Pada distribusi frekuensi relatifnya bisa kita tentukan berdasarkan rumus ini. Frekuensi relatif sama dengan Fi per sigma F dikali 100, di mana I-nya bisa dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan distribusi frekuensi ini memiliki K buah interval kelas yang frekuensinya masing-masing F1, F2, sampai Fk, maka distribusi frekuensi yang terbentuk adalah seperti ini. Kalau ini lebih dari sama dengan Fk. Nah, dari frekuensi relatif ini kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk perbandingan desimal atau persen. Jadi pertamanya tadi bisa juga frekuensi relatif ini kita bisa menentukannya berdasarkan ini. Tetapi apabila frekuensinya memiliki K buah interval, berapa banyak sampai intervalnya ada yang interval yang pertama, interval kedua, sampai interval yang ke K, bisa kita tulis seperti ini. Frekuensi pertama, frekuensi kedua. Kalau frekuensi relatif berarti frekuensi 1 dibagi N, frekuensi 2 dibagi N, sampai frekuensi kumulatif dibagi N. Sehingga ketika mau menjumlahkannya sigma F per N sama dengan 1. Jadi apabila kita jumlahkan hasilnya akan 1. Nah, atau bisa juga kita tulisnya seperti ini. Jadi dari yang tadi ini kan misalnya ini formulanya ya. Nah, dari interval kelas frekuensi ini kan sudah biasa kita nulisnya. Kalau dalam distribusi frekuensi kan ada interval dan frekuensi.
Ini misalkan intervalnya untuk tinggi badan dan frekuensinya banyak murid. Jadi kalau tinggi badan 140 sampai 144 berarti banyak muridnya ada 2 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan frekuensi relatif berarti kita bisa menggunakan perbandingan desimal atau persen. Sama saja. Dari ketiga ini boleh pilih salah satu atau bisa ketiga-tiganya kalian tuliskan. Nah, kita lihat kalau menggunakan perbandingan, kita ingat rumusnya tadi F1 dibagi sigma F dikali 100. Berarti F1-nya berarti 2. Sigma F totalnya, berarti kalau jumlahkan 50, makanya tadi 2 dibagi 50. Apabila kita desimalkan menjadi 0,04. Atau kita persenkan menjadi 4%. Selanjutnya, 145 sampai 149. Berarti banyak frekuensinya ada 4. Apabila kita mau menuliskan perbandingannya jadi 4 dibagi 50, 4 per 50. Atau kita desimalkan menjadi 0,08. Apabila kita mau tulis dalam bentuk persen berarti 0,08 dikali 100% menjadi 8. Nah, apabila untuk perbandingan dan desimal untuk frekuensi relatifnya, itu kalau kita totalkan menjadi hasilnya 1 seperti ini. Yang ini juga 1, tetapi kalau dalam bentuk persen berarti totalnya yaitu 100% seperti itu. Nah, setelah distribusi frekuensi relatif ada juga distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki grafik atau kurva yang disebut dengan ogive. Pada ogive dicantumkan frekuensi kumulatifnya dan digunakan nilai batas kelas. Nah, kalau yang tadi untuk distribusi frekuensi biasa dan relatif tidak memiliki gambar atau grafik ataupun disebut dengan ogive. Tapi kalau untuk kumulatif ada perbedaannya. Jadi untuk gambarnya bisa kita sebut dengan ogive. Nah, untuk distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai bebas kelas suatu interval tertentu. Oke, ini dia contohnya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, distribusi frekuensi biasa kita tulis ini tingginya dalam bentuk interval dan frekuensinya seperti ini. Nah, untuk menentukan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, berarti kita harus membuat satu tabel kurang dari tabel yang aslinya. Berarti kalau kurang dari berarti kita tulis ini 140, berarti di sini kita tulis kurang dari 140. Berarti di sini 144 berarti kurang dari 145. Kalau yang ini berarti kurang dari 150. Kalau yang ini kurang dari 155 sampai 174 berarti kurang darinya 175. Nah, bagaimana sih menentukan nilai frekuensi kumulatifnya? Oke, untuk nilai kurang dari 140 ada tidak frekuensi di sini? Tidak ada, berarti kita tulis 0. Nah, untuk kurang dari 145 ada tidak frekuensinya di sini? Ada 2. Tapi sebelumnya tadi 0, berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari 150 berarti kita jumlahkan tadi. Di sini sebelumnya 0 ditambah 2 ditambah 4 stop. Kita tulis ini 0 tambah 2 tambah 4 sama dengan 6. Selanjutnya misalkan di sini kurang dari 175 berarti yang harus ditambahkan dari atas 0 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 12 tambah 5 tambah 3 hasilnya 50. Jadi ketika di akhir frekuensi kumulatifnya akan merupakan total dari frekuensi yang biasa ini. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau untuk distribusi frekuensi kumulatif, dia memiliki gambar berupa grafik atau kurva yang disebut dengan ogive. Berikut ini gambarnya. Kita lihat. Kalau dari gambar ini kumulatif kurang dari, kita lihat dulu. Kalau dianya nilai 140, mana nilai 140 ini ya? Ada tidak nilainya? Tidak ada. Tetapi ketika mau naik menjadi 2. Nah, kira-kira di mana 2-nya? Di sini, di tengah-tengahnya tadi. Nah, misalnya kurang dari 145 kan ada 2. Berarti di sini kita buat angka 2. Terus 150, berarti di sini kita tulis 150. Berarti ada berapa? 6.
150 ada 6 kira-kira di sini. Nah, kenapa kita harus menulis 140, 145, 150? Kan kita kan frekuensinya kumulatif kurang dari. Berarti sebelum sampai 140 berarti 140 dulu. Terus 144 berarti sebelumnya 145. Selanjutnya 150 sampai 170. Nah, kenapa ada 175? Karena kan kita kurang dari, berarti 174 tambah 1 jadi 175. Jadi menggunakan batas bawah. Tapi untuk yang terakhir batas kelas atasnya ditambah 1 seperti itu. Ini khusus untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Bagaimana sih distribusi frekuensi kumulatif lebih dari? Oke, ini dia. Kalau kurang dari, tadi kan kita kurang dari 140, sebelumnya kita tulis. Tapi kalau lebih dari, berarti kita harus menuliskan 140, 144, berarti kita ambil juga batas bawahnya 140, berarti lebih dari 140. Lanjutnya, kalau 145 berarti lebih dari 145. Bagaimana sih kita menentukan hasilnya? Oke, berarti kalau lebih dari 140, berarti semuanya kita ambil. Iya kan? Lebih dari 140 semuanya lebih dari 140. Makanya 50. Tapi ketika lebih dari 145, berarti kan mulai dari 4 sampai ke bawah. Berarti harus kita 50-nya dikurangkan 2, menjadi 48. Nah, misalkan di sini lebih dari 160. Berarti yang lebih dari 160 kan mulai dari 12, 15, 5, dan 3. Berarti sebelumnya 50 itu harus dikurangkan 2, dikurangkan 4, dikurangkan 10, dan kurangkan 14. Seperti itu. Nah, dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kita bisa membuatkan bentuk grafiknya yang disebut dengan OGIF. Ini dia bentuknya. Jadi dari gambarnya tadi 140. Ini 140. Ada berapa 140 tadi? Jumlahnya ada 50. Berarti 140 naikkan 50 untuk frekuensi. Selanjutnya 145. Berarti di sini 145. Berapa jumlahnya? 48. Naik, nih turun. Nah, kalau untuk jadi seperti ini gambarnya akan menjadi turun. Kalau untuk distribusi frekuensi kumulatif kita harus memperhatikan. Kalau distribusinya frekuensinya kurang dari, ya di sini ya kurang dari, berarti di sininya grafiknya atau OGIF-nya akan naik. Sedangkan kalau lebih dari, karena tadi kan dari tinggi lebih dari 140-50, maka akan grafiknya turun atau OGIF-nya akan turun seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai histogram, poligon, dan kurva. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.